Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dengan acara siraman rohani pada siang ini. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu berbicara tentang Tuhan sanggup memelihara. Mari kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau masa-masa yang lalu kami boleh mengalami satu pergumulan, mengalami berbagai hal, tetapi kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena pemeliharaan dan karena kasih karunia Tuhan. Bila renungan yang singkat pada siang ini yang akan kami bersama-sama renungkan boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, tolong hamba-Mu yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati setiap Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca dan melihat di dalam Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita membuka Alkitab kita mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai Kerit itu. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, bukankah ayat firman Tuhan ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat yang dikatakan oleh Elia tadi, bahwa akan terjadi kekeringan. Dikatakan demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau tidak ada embun dan hujan berarti akan ada masa kekeringan yang sangat menyulitkan. Kalau kekeringan berarti semua tumbuh-tumbuhan akan mati. Untuk mencari bahan makanan akan sulit. Nah, tetapi bagaimana di masa-masa kekeringan itu? Apakah semuanya akan mati? Kalau kita melihat di dalam perikop yang kita baca, bagaimana Allah berfirman kepada Elia. Elia yang mengatakan kepada Raja Ahab, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia mengatakan kepada Ahab, tetapi Allah memelihara Elia. Walaupun tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan, tetapi Elia justru dipelihara Tuhan yang luar biasa. Nah, kekeringan boleh saja melanda di segala tempat, tetapi perlu kita ingat, berkat Tuhan tidak tergantung dari situasi. Masalah segala sesuatu boleh terjadi di mana-mana, tetapi ingat, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah melihat situasi yang ada di sekitar kita. Tuhan tetap setia untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Di tengah-tengah kekeringan sekalipun, kita semua orang mengalami kesulitan dan kesukaran, seperti pada saat Elia berhadapan dengan Ahab mengatakan kalau tidak ada embun dan tidak ada hujan, tetapi Elia tetap mengalami kebaikan Tuhan, tetap mengalami pemeliharaan Tuhan dengan cara yang ajaib dan sangat tidak masuk akal secara akal manusia. Bagaimana dapat masuk akal? Di sini Tuhan menyuruh burung gagak. Kita tahu burung gagak itu burung kayak apa? Burung gagak itu adalah burung yang pemakan bangkai. Tetapi Tuhan pakai burung gagak untuk memelihara Elia. Bapak Ibu kasih Tuhan. Pada waktu pagi dan petang burung gagak itu membawa roti dan daging kepada Elia, dan Elia juga dapat minum dari air yang ada di sungai Kerit, sehingga Elia tidak mengalami kesulitan, tetapi pemeliharaan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan ada
pada hambanya. Kenapa seperti itu Bapak yang kasih Tuhan? Kalau kita melihat di sini bahwa Elia mengalami pemeliharaan dan pertolongan Tuhan karena Elia adalah taat kepada Tuhan. Waktu Tuhan berkata kepada Elia di dalam ayat yang ketiga mengatakan demikian, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi waktu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi, dikatakan pergilah berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, dikatakan di sebelah timur sungai Yordan. Dan di situ dikatakan ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung gagak itu diperintahkan Tuhan untuk mengirim roti dan daging kepada Elia. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu Tuhan mengatakan kepada Elia untuk menuruti itu secara manusia sangat susah, sangat sulit karena tidak masuk akal. Kalau Tuhan mengatakan segala sesuatu kepada kita, sementara kondisi kita sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu akan sulit untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi Elia tetap taat kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, sehingga Elia mendapatkan pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan. Nah Bapak yang kasih Tuhan, mari saat ini kita melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu tidak melihat situasi dalam kondisi dalam kehidupan kita, tetapi Dia memelihara hidup kita karena Dia mengasihi kita. Dia menolong kita, memberkati kita karena Dia mengasihi kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita pandai, bukan karena kita ini adalah orang yang bersih, orang yang jujur. Kita ini adalah orang yang berdosa di depan Tuhan dan seringkali kita berbuat jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Coba kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus dalam Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Sudah menemukan, saya akan membacakan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap orang mengikut Tuhan, setiap orang yang taat akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Secara manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Dikatakan ayat 9, dikatakan demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi, siapa mengasihi Dia. Jadi apa yang tidak dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di hati manusia, tetapi semuanya disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Nah Bapak Ibu mengasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami pergumulan dan kondisi yang tidak baik dalam memasuki tahun 2025 ini. Jangan berhenti untuk tetap kita mengasihi Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan luar biasa. Di tahun 2025, memasuki tahun 2025 ini, mari kita pegang janji Tuhan, kita pegang tangan Tuhan, untuk kita boleh memasuki tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan, karena Dia sanggup dan mampu menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Meskipun cara-cara Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal di akal pikiran manusia, tetapi itulah Tuhan kita yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Tuhan kita yang penuh kuasa, di mana kalau kita melihat apa yang dialami oleh Elia tadi, itu secara manusia adalah hal yang sangat sulit. Kenapa? Tuhan mengutus burung gagak untuk memelihara Elia. Nah, Tuhan juga sanggup mengutus siapapun untuk menolong kita, memberkati kita, memelihara kita. Oleh sebab itu Bapak yang kasih Tuhan, jangan takut untuk masuk di tahun 2025 ini. Dalam suatu situasi apapun, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Maka Dia yang akan terus menolong kita, bertindak untuk memelihara dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini yang belum menjadi kekuatan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, seringkali kami mengalami ketakutan di dalam memasuki tahun 2025 ini dengan berita-berita yang ada yang kami dengar, tetapi kami percaya kebenaran firman-Mu, janji firman-Mu bahwa Tuhan Engkau mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kami.
Kalau Elia di dalam kondisi situasi yang tidak menguntungkan, yang sangat sulit, Engkau tetap memelihara Elia dengan cara yang begitu ajaib dan luar biasa melalui burung gagak yang tidak lazim untuk memelihara kehidupan Elia Tuhan. Mengirimkan roti dan daging untuk memelihara kehidupan Elia sampai Tuhan menurunkan hujan bagi bumi sehingga Elia dapat terpelihara dan dapat terus mengalami situasi yang baik dan bukan situasi yang sulit. Mari ya Tuhan, Kau nyatakan itu dalam kehidupan kami, karena pelajaran Elia ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk dapat terus bertahan dalam situasi kondisi apapun, karena kami tahu Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang dahsyat dan mampu dan sanggup menolong kami, mengangkat kami, memberkati kami, dan mengadakan mujizat kepada kami. Oleh sebab itu teguhkan iman pengharapan kami di dalam Engkau di dalam memasuki tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Shalom.